Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sukacita dan sehat selalu untuk kita. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 26 ayat 14 sampai 25. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot. Kepada imam-imam kepala ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya pada hari pertama dari hari raya roti tak beragi. Datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau? Kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu." Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku akan merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendaknya menyerahkan dia itu menjawab katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para saudaraku, sahabat suara hati, dan para pendengar dimanapun Anda berada. Setiap harinya kita selalu berurusan dengan uang, menghasilkan uang hingga mengatur uang menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian kita. Bahkan masing-masing dari kita punya cara tersendiri dalam memaknai uang. Seperti yang kita ketahui, uang adalah sesuatu yang tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Dalam Injil hari ini, bagaimana Yudas Iskariot dengan tega menyerahkan Yesus hanya karena sejumlah uang. Yudas Iskariot menjadi orang kepercayaan dalam komunitas para rasul sebagai bendahara dan mengatur semua kebutuhan komunitas ke-12 rasul bersama Kristus. Namun di balik kepercayaan yang diberikan itu, Yudas Iskariot menjadi tidak bijaksana. Ia yang berusaha menguji keunggulan Kristus justru menempuh jalan tidak benar dan menjadi pengkhianat. Para sahabatku, sahabat suara hati, dan para pendengar dimanapun Anda berada, Yudas Iskariot tidak pernah membenci Yesus, namun dia sangat mencintai uang. Dia mau bertarung untuk mengambil keuntungan dengan menjual keunggulan dan kuasa Yesus. Dia begitu yakin bahwa Yesus akan masuk dalam rencananya, bertarung melawan penjajahan Roma melalui jalan kekerasan dan kuasa manusia. Namun perhitungan Yudas justru keliru. Dengan kasih dan kelembutan, Yesus menghadapi kebencian dan kekejaman. Saudaraku seiman dalam Kristus, dewasa ini masih banyak Yudas-Yudas yang lain yang juga tidak segan-segan meninggalkan Yesus hanya untuk mendapatkan uang, kedudukan,
dalam masyarakat, hanya untuk mencari popularitas atau mungkin hanya untuk mengejar cinta kepada seorang laki-laki atau perempuan. Itulah kenyataan yang terjadi saat ini. Kita tahu bagaimana dewasa ini banyak orang menggadaikan agamanya dengan kedudukan, popularitas, dan juga cinta. Kita menyaksikan atau mungkin saja juga terjadi dalam keluarga kita, sanak saudara kita. Bagaimana dengan mudahnya mereka meninggalkan Yesus. Para sahabatku, sahabat Suara Hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, penderitaan Yesus di kayu salib menjadi bukti cintanya kepada umatnya sampai sehabis-habisnya. Hari ini kita diajak untuk merefleksikan dan untuk bertobat. Kita merasa luar biasa atas kekaguman akan ketegaran Yesus dalam menghadapi saat-saat yang amat memilukan, yaitu ketika Dia harus menerima semuanya, menanggungnya karena dosa-dosa kita. Marilah kita menyadari diri sebagai orang yang tidak mampu di hadapan Tuhan dan seringkali terjerumus dalam kubangan dosa. Seringkali dengan cara kita masing-masing, kita menjadi Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Namun kita sadari bahwa kebaikan dan belas kasih Tuhan senantiasa menolong dan menyelamatkan kita. Untuk itu sekarang saatnya bagi kita untuk mengikuti teladan Kristus, memberi diri pada orang lain yang sedang menderita, yang tidak berdaya dan tertimpa persoalan. Demikianlah permohonan kita hari ini dan semoga Tuhan memberkati. Marilah kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus yang penuh kasih, berikan kami kekuatan untuk tetap setia pada ajaran-Mu, sebab kami seringkali menjual Engkau hanya untuk mendapatkan hal-hal yang duniawi. Arahkanlah hati dan pikiran kami untuk selalu setia kepada-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.